Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari program studi arsitektur NRP 14 2021-005. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu dasar-dasar akidah dan ibadah. Yang pertama yaitu dasar akidah. Pengertian akidah. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata akadah yang berarti buhul atau mahkota. Dan secara istilah, akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati, diyakini kesahihannya, dan ditolak kebenaran selainnya. Akidah secara syar'i ini terbagi menjadi dua. Pertama yaitu itikadiyah, adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti itikad, kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya. Dan yang kedua yaitu amaliyah, adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan segala hukumnya amaliyah. Sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ruang lingkup pembahasan akidah. Pendapat Hasan Al-Banna yang menyatakan bahwa ruang lingkup pembahasan akidah meliputi ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, sam'iyah. Tauhid sebagai landasan akidah dan iman dan Islam. Tauhid ialah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya serta menetapkan nama-nama dan sifatnya. Dengan kata lain, tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Rukun iman. Rukun iman yang kita ketahui ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencintai Allah melebihi dari segalanya. Orang-orang yang benar beriman kepada Allah, ia akan mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Walaupun ia mencintai sesuatu adalah karena Allah SWT, bukan menjadikan sebagai tandingan Allah. Kemudian yang kedua, pengaplikasian tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika nama Allah disebut hatinya bergetar. Orang yang beriman akan bergetar hatinya seakan-akan dia yang dipanggil ketika nama Allah disebut. Seperti orang tua akan terkejut ketika nama anaknya dipanggil orang. Yang ketiga, rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman ia akan rela mengikuti semua hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada sikap penolakan sedikit pun. Kemudian yang keempat, yaitu melaksanakan ajaran secara totalitas. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya itu diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah atau total, yaitu kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat. Orang yang beriman itu senantiasa meningkatkan iman dan takwanya, lalu dia tetap teguh mempertahankan keislamannya. Kemudian yang keenam, yaitu menghindari perbuatan yang menjuruskan ke syirik. Orang yang beriman itu akan selalu memelihara dirinya dari sesuatu yang membuat kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang demikian itu adalah dosanya amat besar. Pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, terhadap hati. Hati yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan keyakinan yang besar dan akan melahirkan niat atau motivasi yang ikhlas. Kemudian terhadap akal yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan pikiran yang islami. Kemudian terhadap jasad yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan amal sholih sebagai ketetapan hati dan rancangan akal pikiran. Dengan kata lain, buah dari iman itu akan memberikan beberapa hikmah di dalam kehidupan. Antara lain, 1. Menyelenyapkan kepercayaan terhadap selain Allah. 2. Menanamkan semangat berani menghadapi maut, memberikan keterangan jiwa. Keempat, membuat kehidupan merasa lebih baik. Yang kelima, melahirkan sikap ikhlas dalam beramal. Yang keenam, memberikan keberuntungan lahir dan batin. Kemudian kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah kalau secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi. Tetapi makna dan maksudnya satu. Salah satu contohnya adalah ibadah adalah taat pada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya.
Dasar hukum ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia sangatlah jelas tertulis dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Mu'minun. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu cara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Selain itu, dalam melaksanakan ibadah, kita pasti mempunyai tujuan dan sebab-sebab ibadah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, sebagai tanda disiplin. Yang keempat, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, sebagai tanda komitmen Muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidup. Macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu khusus atau mahdah dan umum atau gairul mahdah. Bagaimana orang berikut. Khusus atau mahdah dan umum atau gairul mahdah. Ibadah khusus ialah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam Al-Quran atau dalil atau dasar hukum yang jelas. Kebenaran ibadah ini harus berdasarkan dalil. Tata caranya harus berpola kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian ibadah umum atau gairul mahdah adalah ibadah yang tidak ada ketentuan seperti pada ibadah mahdah. Ibadah umum yakni setiap amalan yang bernilai ibadah sesuai dengan niat dan tujuan. Ibadah gairul mahdah mencakupi semua perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah, yang termasuk dalam ibadah gairul mahdah yaitu itikaf, wakaf, sedekah, zikir, dan doa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Fungsi dan hikmah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi ibadah mewujudkan hubungan antar hamba dengan Tuhannya. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyadarkan pertolongan pada Allah sebagaimana terdapat dalam firman Allah. Yang artinya surah Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian merupakan perwujudan keterikatan batin sebagai makhluk sosial, rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi. Yang kedua yaitu hikmah ibadah. Tidak syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, dan tidak kikir. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai dasar-dasar akidah dan ibadah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.